Perhatian, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ilmiah, berjumpa bersama saya Muhammad Jalil Fai. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai isai. Nah, penasaran kan apa itu isai? Simak dan tonton terus video ini sampai selesai ya. Karena dalam video ini kita akan belajar mengenai apa itu isai dan bagaimana cara menulis pembahasan pada isai ilmiah. Terus belajar, berkarya, mengabdi, dan berprestasi. Salam ilmiah, salam ilmiah, salam ilmiah. Nah, kita masuk pada bagian apa itu isai. Isai merupakan suatu karangan atau tulisan yang membahas suatu topik atau permasalahan dari sudut pandang penulis. Nah, topik yang diambil pada isai banyak sekali, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, lingkungan, energi, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, dari topik-topik tersebut dicari tuh masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian ditulis kembali, dan melalui solusinya apa, dan ditawarkan solusinya apa oleh sudut pandang penulis. Nah, atau juga bisa disederhanakan menjadi sebuah opini yang sifatnya subjektif dan argumentatif. Nah, kita perlu garis bawahi ini pada bagian bahwa di sini disederhanakan menjadi sebuah opini yang sifatnya subjektif dan argumentatif. Nah, karena pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menulis isai pada bagian pembahasan isai ilmiah, maka opini yang harus ditulis oleh penulis harus didasari dengan sumber yang valid dan dikuatkan juga melalui sitasi yang valid juga sumbernya. Nah, sumbernya dari mana? Nah, yang pertama bisa dari jurnal-jurnal, artikel ilmiah, buku-buku, berita, dan lain sebagainya. Artinya sumber tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu yang perlu kita ketahui adalah karakteristik isai. Nah, isai ini mempunyai karakteristik yang pertama adalah singkat, yang kedua memiliki gaya yang berbeda, unik, dan bersifat personal, kemudian memenuhi kebutuhan penulis. Nah, yang biasanya ini yang membedakan isai dan karya tulis ilmiah, isai hanya memiliki jumlah halaman sekitar 3-7 halaman. Kemudian kebanyakan dari isai merupakan hasil dari kajian pustaka. Isai mempunyai struktur yang sederhana, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang dari suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah isi. Nah, isi biasanya menjabarkan gagasan dari seorang penulis terkait permasalahan yang diangkat pada pendahuluan. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan dari seluruh penulisan isai. Nah, saya punya tips nih bagaimana cara menulis bagian isi atau pembahasan suatu isai. Ada 5 hal yang sebaiknya kita tulis secara runtut dalam menulis pembahasan atau isi pada bagian isai. Mari simak video berikut ini. Pertama adalah konsep. Konsep berisi penjelasan, ide gagasan atau solusi yang diangkat dari permasalahan atau latar belakang pada bagian pendahuluan. Nah, dalam pemilihan topik yang diangkat pada isi isai tersebut, pastikan topik yang diangkat memiliki urgensi yang tinggi, kemudian aplikatif, dan juga memiliki kebermanfaatan yang luas. Nah, juga disesuaikan dengan tujuan pemerintah atau program pemerintah ataupun organisasi dunia. Contoh, Dusun Bendo, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten merupakan sentra dari produksi padi aren, di mana setiap harinya sentra industri tersebut menghasilkan limbah aren sebesar kurang lebih 50 ton sehari, dan limbah tersebut hanya dibuang di bantaran kali, di bantaran sungai, dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, ini merupakan suatu masalah. Di sisi lain, kita melihat bahwa Indonesia saat ini telah mendorong bagaimana peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Nah, karena di Indonesia pada saat ini kurang lebih energi baru terbarukan baru termanfaatkan sekitar 4,7%. Nah, dari 2 permasalahan tersebut muncullah ide untuk memanfaatkan limbah aren menjadi briket pengganti batu bara. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemilihan topik atau ide dari suatu permasalahan yang memiliki urgensi tinggi.
kemudian menyesuaikan dengan tujuan pemerintah. Nah, kemudian dalam menulis konsep pada bagian pembahasan esai, haruslah yang pertama jika outputnya berupa alat atau produk, harus ada gambarnya, kemudian ada rancangannya. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana dijelaskan. Nah, jika outputnya berupa alat, konsep pada bagian konsep ini cara kerjanya dijelaskan bagaimana. Nah, kemudian jika outputnya berupa kebijakan atau aplikasi, maka dijelaskan program-programnya seperti apa, kebijakannya, kemudian jika aplikasi maka fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu apa, dijelaskan. Jangan lupa untuk menyertakan gambar-gambarnya, karena dengan gambar esai kita akan lebih menarik untuk dibaca dan dilihat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pihak yang berperan dalam implementasi. Siapa saja yang terlibat dan berperan dalam implementasi dari ide yang kita gagas. Contoh, mahasiswa di sini sebagai penggagas ide. Kemudian pemerintah desa sebagai sosialisator kepada masyarakat terkait ide yang akan kita laksanakan. Kemudian masyarakat di sini sebagai eksekutor. Dengan adanya pembagian masing-masing peran, maka tugas akan lebih tertata rapi, sehingga keberjalanan ide kita akan berjalan secara lancar. Setelah tugas dan peran masing-masing sudah terbagi secara rata, maka kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah implementasi. Langkah-langkah implementasi perlu ditulis, seperti adanya tentang survei lokasi, wawancara, perizinan, persiapan alat dan bahan, dan sebagainya. Karena dengan menuliskan langkah-langkah implementasi pada bagian isi esai, pembaca akan lebih tahu tentang ide kita, bagaimana ide kita itu diimplementasikan, langkah-langkahnya seperti apa. Ini sangat perlu untuk ditulis dalam bagian isi suatu esai. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi merupakan bentuk nyata atau pelaksanaan ide atau gagasan yang diusung oleh penulis. Nah, jika ide ini berupa penelitian, dalam penulisan esai dapat disajikan dalam bentuk gambar, tabel, atau hasil data-data yang lainnya. Nah, kemudian jika idenya ini berupa produk, maka dapat ditampilkan atau dituliskan dengan hasil percobaan alat pada masyarakat atau pada mitra. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah implikasi. Implikasi merupakan manfaat atau efek atau kesimpulan dari adanya gagasan atau ide yang telah dilaksanakan atau diimplementasikan. Dengan menuliskan implikasi pada bagian pembahasan esai, maka pembaca akan lebih tahu seberapa besar nilai positif atau kebermanfaatan dari ide atau gagasan yang ditulis atau ditawarkan oleh penulis. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terus belajar, berkarya, mengerti, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmiah, salam ilmiah, salam ilmiah.